Apakah kamu pernah mendengar benua Eropa 50% populasinya lenyap? Ya, 50 dari penduduk di benua Eropa itu mati. Dan itu karena salah kelola limbah. Itu fakta dalam sejarahnya. Kenapa ini bisa terjadi? Lalu bagaimana solusinya? Tonton habis video ini. Tahun 1347 di pelabuhan Messina, Sisilia, kapal-kapal laut hitam berlabuh. Tapi para pelautnya sudah sekarat. Beberapa hari kemudian mereka mati. Itulah salah satu titik awal masuknya Black Death ke Eropa. Dalam waktu sekitar 4 hingga 5 tahun, wabah ini membunuh sekitar 25 hingga 50 juta orang di Eropa. Sebagian sejarawan memperkirakan 30 hingga 60% populasi Eropa lenyap. Bukan kota kecil, bukan satu kerajaan, tapi satu benua. Di Inggris, wabah tiba pada tahun 1348. 1349, London kehilangan hampir setengah penduduknya. Di tengah kekacauan itu, seorang anak berusia sekitar 5 tahun hidup di kota itu. Namanya Geoffrey Chaucer. Ia belum tahu bahwa ia sedang tumbuh di dalam salah satu laboratorium yang paling brutal dalam sejarah peradaban. Penyebabnya bukan kutukan, bukan murka langit, melainkan bakteri Yersinia pestis yang dibawa oleh kutu pada tikus hitam. Perdagangan global abad ke-14 mempercepat penyebarannya. Jalur dagang di Asia Tengah melalui Laut Hitam ke Mediterania menjadi jalan raya kematian. Gejala muncul cepat, demam tinggi, muntah, pembekakan kelenjar getah bening, dan kematian dalam waktu 3 hingga 7 hari. Tingkat kematian itu membentuk bubonik bisa mencapai 60%, untuk pneumonik hampir 90%. Tidak ada antibiotik, tidak ada konsep bakteri, tidak ada sistem kesehatan publik, hanya doa dan kuburan massal. Sebelum wabah terjadi, populasi Inggris diperkirakan sekitar 4 hingga 5 juta jiwa. Satu gelombang pertama selesai, mungkin hanya tersisa sekitar 2,5 hingga 3 juta. Desa-desa hilang dari peta, ladang tak terurus, gereja kekurangan imam karena banyak rohaniawan mati merawat pasien. Ironisnya, kelangkaan tenaga kerja membuat upah buruh melonjak. Pemerintah Inggris mencoba menahan kenaikan lewat kebijakan seperti Ordinance Laboris di tahun 1349 yang membatasi upah agar tidak terlalu tinggi. Namun, hukum tak mampu melawan realita ekonomi. Wabah ini mempercepat runtuhnya sistem feodal di Inggris. Artinya, tragedi ini bukan hanya soal kematian. Ia mengubah struktur sosial dan ekonomi Eropa untuk selamanya. Bayangkan, Geoffrey Chaucer kecil lahir sekitar 1343 dari keluarga pedagang anggur di London. Ia bukan bangsawan besar, tapi cukup dekat dengan dunia perdagangan dan politik. Ia menyaksikan kota yang berubah dalam hitungan bulan. Kematian begitu dekat hingga menjadi bagian dari keseharian. Dan trauma kolektif itu membentuk generasinya. Sejarawan sering menyebut generasi pasca wabah sebagai generasi yang lebih sadar akan kefanaan hidup. Dan mungkin itulah yang membuat karya Geoffrey Chaucer begitu manusiawi. Ia tidak menulis tentang pahlawan super.
Ia menulis tentang manusia biasa, dengan kelemahan, dengan ambisi, dengan ironi. Coba kita jujur, Eropa abad ke-14 tidak siap. Kota padat tanpa sistem sanitasi, sampah dibuang ke jalan, air bersih terbatas, tikus berkembang bebas. Tidak ada sistem pelacakan penyakit, tidak ada koordinasi lintas wilayah. Respon yang muncul lebih banyak berbasis ketakutan daripada sains. Baru setelah kehancuran besar itu, kota-kota seperti Venesia mulai mengembangkan sistem karantina formal di akhir abad ke-14. Artinya, mitigasi lahir dari trauma, dan seringkali peradaban baru belajar setelah membayar harga paling mahal. Coba kita jujur, Eropa abad ke-14 tidak siap. Kota padat tanpa sistem sanitasi, sampah dibuang ke jalan, air bersih terbatas, tikus berkembang bebas. Tidak ada sistem pelacakan penyakit, tidak ada koordinasi lintas wilayah. Respon yang muncul lebih banyak berbasis ketakutan daripada sains. Baru setelah kehancuran besar itu, kota-kota seperti Venesia mulai mengembangkan sistem karantina formal di akhir abad ke-14. Artinya, mitigasi lahir dari trauma, dan seringkali peradaban baru belajar setelah membayar harga paling mahal. Sekarang, mari kita refleksi. Indonesia memiliki lebih dari 270 juta penduduk. Kota-kota megapolitan, mobilitas tinggi, ketergantungan pada rantai pasok global. Kita sudah merasakan pandemi modern, dan kita tahu betapa cepat sistem itu bisa tergoyahkan. Pertanyaannya adalah, apakah sistem kesehatan kita cukup tangguh? Apakah data dan literasi sains masyarakat cukup kuat? Apakah kita punya mekanisme mitigasi jangka panjang atau hanya respon darurat saja? Sejarah wabah hitam atau Black Death menunjukkan satu hal: ketidaksiapan memperbesar korban, dan investasi pada kesehatan publik bukan biaya, ia adalah perlindungan bagi masa depan. Bayangkan jika suatu hari bukan tentang Eropa abad ke-14, bukan tentang London 1348, tapi kota-kota kita, Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar. Sejarah tidak pernah datang dengan wajah yang sama, tapi ia selalu datang dengan pola yang mirip. Kepadatan, sanitasi yang lalai, lingkungan yang kita abaikan. Wabah tidak selalu demikian dengan virus yang besar. Kadang ia lahir dari hal yang sangat kecil dan kita anggap sebagai sesuatu yang sepele. Air yang tercemar, sampah yang menumpuk, limbah yang tidak terkelola. Kita sering berpikir bencana adalah takdir, padahal seringkali ia adalah akumulasi dari pembiaran aktivitas kita. Dan Indonesia harusnya bisa jauh lebih baik, bukan karena kita tidak lebih kuat, tapi kita bisa belajar bahwa kesehatan publik dimulai dari lingkungan, belajar bahwa mitigasi dimulai dari rumah, belajar bahwa kebersihan bukan sekedar estetika, tapi perlindungan peradaban.
Jika Eropa butuh puluhan juta kematian untuk sadar, kita tidak perlu menunggu sebanyak itu. Karena hari ini kita punya ilmu, kita punya data, kita punya pilihan. Dan masa depan Indonesia ditentukan oleh pilihan-pilihan kecil yang bisa kita lakukan sekarang juga. Wahai penjaga bumi, sejarah sudah bicara bahwa datang wabah ketika manusia lengah, peradaban runtuh ketika lingkungan dan kebersihan diabaikan. Kita tidak mungkin, atau kita mungkin tidak bisa menghentikan semua penyakit, tapi kita bisa mengurangi resikonya. Salah satunya dengan mengelola limbah rumah tangga, limbah plastik, limbah organik, air buangan. Karena sanitasi yang buruk adalah pintu bagi wabah. Dan perubahan besar selalu dimulai dari tindakan kecil dan sederhana. Dari rumah kita, dari lingkungan RT kita, dari komunitas kecil kita. Kalau video ini membuat perspektif baru untukmu, jangan biarkan ia berhenti di sini. Subscribe channel ini dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Bagikan video ini ke orang-orang yang kamu sayangi, ke keluarga, ke teman, ke komunitas terdekatmu. Karena kepedulian adalah vaksin sosial. Dan mungkin satu video yang dibagikan hari ini bisa menjadi satu percakapan yang menyelamatkan masa depan. Indonesia jauh lebih baik, bukan karena kita bebas dari bencana, tapi kita mau memilih untuk siap dan belajar. Dan kesiapan itu dimulai dari kita sekarang. Jenang kula kowe ojo lali marang